Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah memperkaya batin kita sehingga kita tidak menjadi manusia yang diperbudak oleh kekayaan. Apalah artinya harta melimpah kalau batin ini selalu miskin. Kita berada di tempat yang indah dan megah. Mudah-mudahan kita memiliki pribadi yang jauh lebih indah daripada bangunan ini. Apalah artinya kita berada di bangunan yang indah, tapi pribadi kita tidak indah. Kita lihat ruangan ini nyaman karena sejuk, lapang. Tapi mudah-mudahan jiwa kita lebih lapang dari ruangan ini. Apa artinya punya tanah yang lapang, punya rumah yang lapang, tapi kalau hatinya sempit? Kalau judulnya masa krisis, apa yang aneh dari masa yang krisis? Tidak ada yang aneh. Yang aneh kalau kita menjadi bagian penyebab krisis itu. Hidup di dunia seperti ini saja, tidak ada yang perlu kita cemaskan, tidak ada yang perlu kita takuti, kecuali kalau kita tidak semakin matang, tidak semakin dewasa dengan krisis ini. Saat ini Indonesia mendapatkan pelajaran yang amat bermutu dan berharga, di mana manusia-manusia bermutu akan tampil pada saat-saat krisis. Oleh karena itu, tidak perlu kita panik dengan krisis. Orang yang panik dengan krisis adalah orang yang memang bagian dari penyebab krisis. Saudara-saudaraku yang budiman, saya mohon maaf, saya agak bingung. Ini diundang di HIPMI. Apakah saya diundang sebagai mubaligh atau sebagai pengusaha? Maka campuran beginilah. Ini adalah penampilan pertama saya menggunakan batik dan sorban. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang budiman, ini kata-kata yang paling saya sukai dalam hidup saya. Etika, bagus. Bisnis, memang kita diciptakan untuk bisnis. Allah mengajari kita menjadi manusia ekonomi. Pahala, sorga, itu adalah keuntungan. Kita dididik untuk cari untung, bisnis. Krisis adalah masa pengkristalan manusia-manusia bermutu. Ini judul bagus. Pengusaha muda, nah ini yang agak sedikit bingung. Pengusaha muda kita beragam latar belakangnya. Ada yang warisan dari orang tua. Orang tua kaya, anak disekolahkan, jadi pengusaha. Syukurlah, kita berbaik sangka dan bersyukur. Modal sudah ada, punya orang tua, lumayan, tidak usah nyari-nyari. Kemudian bisnis sudah siap, alhamdulillah. Belum tentu teruji ketangguhannya. Harus banyak ujian bagi pengusaha keturunan. Jangan tersinggung, tersinggung adalah orang yang bagian dari krisis. Yang kedua, pengusaha kapstok. Dia menggantel kepada sebuah KKN atau apa dulu namanya. Yang sekarang